Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Pak. Kabarnya? Luar biasa. Oke. Kayaknya belum semangat nih. Semangat dulu dong. Semangat pagi. Pagi. Oke, siap semangat. Ini kelasnya berisik banget ya. Siapa yang piket dari? Dari Pak. Oh iya, tepuk tangan buat dari. Ya, habis itu saya mau presentasi dulu. Kira-kira yang nggak masuk hari ini siapa? Erlangga. Erlangga. Erlangga izin. Katanya kondangan. Kalau Erlangga? Kondangan. Oh, Kakaknya nikah. Oh iya iya. Ya teman-teman, hari ini kita melanjutkan materi ke sistem ekonomi. Kemarin kan minggu lalu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang minggu ini Bapak akan melanjutkan ke masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, seperti sebelumnya saya juga akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan perbedaan masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang kedua, kalian juga pada akhirnya nanti bisa menganalisis perbedaan karakteristik dan masalah utama dari masing-masing sistem ekonomi. Setelah itu, langkah-langkah yang akan Bapak pakai pada hari ini yaitu menyampaikan materi dengan metode ceramah tentang sistem ekonomi dan memberi penekanannya juga. Yang kedua juga memberi pertanyaan untuk mengecek pemahaman kalian. Dan yang terakhir itu memberi refleksi. Nah, ini macam-macam sistem ekonomi. Itu ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi sosialis atau komando, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi campuran. Nah, yang pertama kita masuk sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat tradisional atau primitif. Contoh masyarakat yang masih menjalankan sistem ekonomi tradisional ini yaitu masyarakat suku Baduy, masyarakat suku Samin, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri sistem ekonomi tradisional bisa dibacakan oleh Tata. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, teknik produksi sifatnya sederhana dan secara turun-temurun. Lalu hanya sedikit menggunakan modal. Transaksi yang dilakukan dengan sistem barter. Selanjutnya belum mengenal pembagian kerja. Masih terikat dengan tradisi, dan yang terakhir tanah menjadi tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Oke, terima kasih Tata. Iya Pak. Kemudian kelebihannya bisa dibacakan oleh Hana. Iya Pak. Kelebihannya yang pertama, mendorong hubungan kerjasama yang kuat antar individu. Yang kedua, barang dihasilkan untuk kebutuhan hidup rakyat sendiri. Yang ketiga, alam dan tradisi relatif terjaga. Dan yang terakhir, alam masih terjaga dengan baik karena masyarakat menjaga kelestarian alam sekitarnya. Ya. Di kelebihan sistem ekonomi tradisional ini masih memegang erat kerja kolektif, kerjanya bersama-sama atau bahasa Indonesianya itu gotong royong itu. Kemudian kekurangannya sangat bergantung pada kondisi alam. Jadi kalau misal di daerah yang sering terjadi kemarau, itu kan airnya susah. Mereka bergantung pada alam, nanti pada akhirnya mereka juga akan mengalami kesusahan air untuk misalnya bercocok tanam dan sebagainya. Kemudian standar hidup masyarakat yang masih relatif rendah, misalnya ini karena belum adanya akses pendidikan yang masuk yang mereka dapat, kurang berkembang karena masih menolak perubahan. Nah ini mereka kurang berkembang karena mereka masih memegang erat tradisi. Jika ada perubahan dan mereka menerima perubahan itu, artinya mereka memiliki perspektif durhaka dengan leluhur yang sudah tiada. Kemudian teknologi yang digunakan masih sederhana. Kemudian sistem ekonomi sosialis atau komando. Pada sistem ini pemerintah berperan sangat dominan dan peran swasta serta masyarakat sangat kecil. Negara yang melakukan sistem ekonomi komando ini yaitu Kuba, Korea Utara, dan Vietnam.
Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya, teman-teman ada yang tahu dasar ideologi sistem ekonomi sosialis atau komando ini? Nggak tahu Pak. Belum tahu ya? Belum tahu. Ada yang punya spidol? Seperti tempat. Oh. Ya, jadi dasar ideologi sistem ekonomi sosialis atau komando itu yaitu ideologi Marxisme. Nah, ini dipelopori oleh tokoh yang asalnya dari Jerman yaitu bernama Karl Marx, yang di dalam teori ini menolak adanya penindasan terhadap tenaga kerja termasuk rakyat dan petaninya. Dan kita lanjut, ciri-cirinya alat dan sumber produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara serta tak mengakui hak milik individu. Jadi seperti modelnya sistem ekonomi tradisional, di sini kepemilikan kolektif atau bersama. Kemudian pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Termasuk kesejahteraan itu dijamin oleh negara. Kemudian rakyat tak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Kebijakan ekonomi, rencana pembangunan, dan pengawasan ekonomi seluruhnya dipegang oleh pemerintah. Di sini tujuan pemerintah memegang kebijakan ekonomi agar tidak terdapat monopoli oleh suatu golongan atau pihak tertentu terhadap kesejahteraan rakyat. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis atau komando. Kelebihannya mungkin bisa Mas Gary dibaca. Kelebihan sistem ekonomi sosialis atau komando. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, mendistribusikan pendapatan relatif mudah. Yang ketiga, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi yang sesuai dengan rencana ekonominya. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena pemerintah merencanakan kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian kekurangan bisa Mas Gary dibaca. Kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, membatasi individu untuk berinovasi karena semua kegiatan ekonomi diatur oleh pusat. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Ya, untuk di kekurangan sistem ekonomi sosialis ini yang ingin saya tekankan, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat ini terjadi karena adanya oknum yang misal ingin memenuhi tujuan pribadinya dan kebetulan masuk ke dalam kursi pemerintahan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun akhirnya akan terancam juga. Kemudian kita lanjut ke sistem ekonomi kapitalis atau pasar. Sistem ekonomi ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem ekonomi sosialis atau komando. Pelaku utama dalam kegiatan sistem ekonomi kapitalis ini dipegang oleh pihak swasta. Peran pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Ciri-cirinya, semua sumber produksi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam kegiatan ekonomi, berorientasi pada keuntungan dan muncul persaingan dalam masyarakat. Masyarakat terbagi dari dua kelas, yaitu kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Keadaan pasar menjadi pertimbangan dalam kegiatan ekonomi. Pada ciri-ciri masyarakat kapitalis yang terbagi menjadi dua kelas ini, kelas pemilik modal dan kelas pekerja, ini nantinya dampaknya menimbulkan kesenjangan yang termasuk kesenjangan juga, yang kaya akan semakin kaya dan miskin dan akan semakin miskin. Tetapi ada juga kelebihannya dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu mendorong masyarakat untuk berkreasi dalam bidang ekonomi, mendorong partisipasi dari masyarakat dalam perekonomian karena individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya, muncul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat.
efektivitas dan efisiensi menjadi pedoman utama dalam tindakan ekonomi yang didasarkan atas keuntungan. Munculnya persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan pada masyarakat. Di sini menuntut masyarakat untuk bersikap kreatif. Jadinya ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam bidang ekonomi. Kemudian kelemahan sistem ekonomi kapitalis, sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Pemilik alat-alat produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Muncul juga kesenjangan seperti yang tadi saya bilang, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Penyebab pemilik alat-alat produksi sering mengeksploitasi golongan pekerja ini karena tujuan pemilik alat-alat produksi ini untuk mengembangkan akumulasi keuntungan mereka, sehingga mereka bisa memperluas usaha mereka, membesarkan usaha mereka, dan akhirnya bagi mereka sendiri bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Begitu dari perspektif pemilik alat-alat produksi yang mengeksploitasi golongan pekerja. Dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Bentuknya adalah kegiatan ekonomi diserahkan pada masyarakat, tetapi dalam batas tertentu pemerintah melakukan pengawasan. Tujuan pemerintah melakukan campur tangan ini agar perekonomian bisa terkendali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Ada teman-teman ada yang tahu contoh-contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Ya, contohnya sistem ekonomi negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran itu ya salah satunya negara kita ini, negara Indonesia. Kita lanjut ke ciri-cirinya, yaitu terdapat kolaborasi di antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian, terdapat persaingan dalam ekonomi tetapi masih dalam pengawasan pemerintah. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan untuk kesejahteraan tenaga kerjanya, misal dalam pengupahannya, dan dalam penentuan harga barang yang akan dijual. Yang ketiga, mekanisme pasar adalah tatanan ekonomi yang masih diawasi oleh pemerintah. Nah, ini kelebihan sistem ekonomi campuran, mungkin bisa dibaca oleh Maria. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah lebih fokus menggerakkan UMKM. Yang kedua, adanya kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas. Yang ketiga, diakuinya hak milik individu walau ada pembatasan. Ya, adanya kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas ini juga sistem ekonomi campuran mengadopsi dari sistem ekonomi kapitalis yang membebaskan masyarakat untuk berinovasi dalam usahanya, dan juga sama diakui hak milik individu walau ada pembatasan tertentu. Kemudian kelemahan sistem ekonomi campuran ini juga bisa dibaca oleh Mas Yeriku. Ya. Kelemahannya adanya kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan swasta. Adanya kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai pemerintah dan swasta. Oke, terima kasih Mas Yeriku. Ya, apa? Nah, di antara kelemahan dan kelebihan sistem ekonomi campuran ini, apakah dari teman-teman mau mengajukan pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ya, materi kita sekian. Ini sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini, saya mau melakukan checking pemahaman. Jadi dari teman-teman nanti menjawab 3 pertanyaan ini. Yang nomor 1 ini berkelompok tidak apa-apa. Yang 2 dan 3
1, 2, dan 3 ini semua berkelompok aja, nggak apa-apa. Saya beri waktu 3 menit. Iya, Pak. Apa tanya? Oh ya. Oh ya. Ya udah, berarti duduk. Jadi satu. Oh, sama-sama. Berarti di sini. Jadi kalau Nomor 1 ya kita. juga nih tak nanti Nomor 2. 2 dan 3. Oh, baru 2 tahun kan? Oke, apakah sudah selesai semua, teman-teman? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oke. Yang nomor 1, kelompoknya menjawab. Kelompok kami, Pak. Oh ya, kelompok. Nah, Menurut kami, apa saja kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis? Menurut kelompok kami, yang pertama itu kelemahannya sulit melakukan pemerataan pendapatan. oke. Yang kedua menjawab ya. Pemilik alat-alat produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Ya, Oh, ya. yang ketiga Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. dan yang terakhir Muncul jurang kesenjangan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, Pak. Oke, coba kita lihat ya. Iya, Pak. Apa aja sih kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis? Nah, betul ya, yang pertama sulit melakukan pemerataan pendapatan. Yang kedua, pemilik alat-alat produksi mengeksploitasi golongan pekerja. Yang ketiga, muncul jurang kesenjangan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya, Mbak. Nah, kemudian yang kedua, kelompok siapa yang menjawab? Yang kami, Pak. Oh, kelompok Tata. Jadi sistem ekonomi apakah yang karakteristiknya antara pemerintah dan swasta berkolaborasi untuk membangun ekonomi negara, yaitu sistem ekonomi campuran ya Pak. Yang karakteristiknya itu ada terdapat kolaborasi di antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Terdapat persaingan dalam ekonomi tetapi masih dalam pengawasan pemerintah, dan mekanisme pasar adalah tatanan ekonomi yang masih diawasi oleh pemerintah. Oke. Ya, jadi kelompok Tata udah betul ya. Iya Pak. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Tata. Nah, terakhir yang ketiga ini, ideologi yang mendasari sistem ekonomi sosialisme. Siapa ya? Dari kedua kelompok ini yang terakhir siapa yang menjawab? Saya Pak. Ya, kelompoknya Tata lagi. Iya. Ideologinya marxisme Pak. Ya, marxisme yang dipelopori oleh siapa? Karl Marx. Oke, betul. Beri tepuk tangan lagi untuk ya, ini kan kita sudah checking pemahaman. Terakhir kita berefleksi. Dari pembelajaran sistem ekonomi ini, perasaan kalian gimana sih? Menyenangkan Pak. Menyenangkan ya? Seru, Pak. Seru, Pak. Seru. Oke. Untuk sebelum saya menutup pelajaran pada pagi hari ini,
saya ingin memberi tugas untuk minggu depan. Silakan nanti masing-masing dari kalian mempelajari materi tentang pelaku ekonomi dan membuat ringkasan singkat. Saya tunggu dan dikerjakan dalam kertas folio, dikumpul minggu depan di meja saya. Ya, Baik, Pak. Oh, pada tugas minggu depan ini ada pertanyaan atau cukup? Cukup, Individu Pak. kan ya Pak? Ya, individu. Singkat aja. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, saya akan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Siapa ya yang dari teman-teman mau memimpin doa? Boleh, Pak. Oh ya, Mas Galih, silakan. Menurut doa saya akan memimpin secara universal. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya teman-teman atas keseruan perhatian teman-teman dalam pelajaran pagi hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan terus. Dan terima kasih atas perhatian. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi. Terima kasih.